وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengisi kegiatan kita dengan berkumpul di salah satu majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mendekatlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqudz dzikri." Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah ilmu. Kita berkumpul di sini semoga menjadi bagian dari majelis yang diberkahi oleh Allah, yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk membaca firman Allah dan mengkaji isinya, maka akan turun as-sakinah. Turun as-sakinah. Ma makna as-sakinah? As-sakinah bisa bermakna malaikat, dan bisa maknanya adalah ketenangan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bagi hati orang-orang yang beriman. Sebab dengan melakukan zikrullah, hati seorang hamba bisa menjadi tenang. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan menjadi tenang? Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah memberikan as-sakinah bagi orang yang beriman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah, ma'imanihim, di samping iman yang sudah mereka miliki. Disitulah majelis ilmu memiliki fungsi yang luar biasa bagi perbaikan bagi hati seorang hamba. Majelis ilmu mendatangkan as-sakinah. Allah turunkan as-sakinah, yang itu akan berfungsi menambah iman bagi orang-orang mukmin di samping iman yang ada pada dirinya. Karena itu para sahabat ketika mengajak orang untuk kumpul kajian, mereka mengajak untuk menambah iman. Sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal ketika ngajak masyarakat, ketika ngajak orang-orang di sekitarnya untuk kumpul kajian, Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan. Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Kita berharap semoga majelis ini betul-betul sesuai dengan sifat yang tadi kita sebutkan, sehingga Bapak Ibu dan terutama diri saya selesai dari majelis ini bisa mendapatkan tambahan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sebuah masjid yang sangat indah dengan nama yang luar biasa, Rahmatan lil Alamin. Mungkin menjadi cita-cita bagi orang yang mendirikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa status Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmatan lil Alamin. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu Muhammad, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan alamin? Apa makna alam? Apa makna alam? Ada yang tahu apa makna alam? Nah, gimana? Seluruh alam semesta. Apa yang dimaksud seluruh alam semesta? Seluruh makhluk yang ada di dalamnya.
Anda mau hadiah nggak? Mau? Baik, dapat hadiah ya. Saya nggak tahu isinya apa itu. Mungkin voucher Haji Furoda atau apa, saya nggak tahu. Mungkin ya. Coba dicek ada nggak. Yang dimaksud dengan alam, ada definisi alam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitab beliau yang berjudul Ushulul Thalathah. Beliau mengatakan, kullu ma siwallah fahuwal alam. Maka segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu bagian dari alam. Maka kita semuanya adalah unsur alam. Malaikat adalah alam, jin adalah alam, langit dan bumi berikut seluruh isinya semuanya adalah alam. Kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan kita adalah salah satu bagian dari alam. Sehingga ketika Nabi SAW disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya sekarang, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, jasad beliau atau fisik beliau? Jasad beliau atau ajaran beliau? Fisik beliau atau ajaran beliau? Yang mana? Ajaran beliau. Kenapa tidak fisik beliau? Karena fisik Nabi SAW dibatasi oleh waktu dan jika yang menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah fisik Rasulullah SAW, berarti yang mendapatkan manfaatnya hanya mereka yang ketemu Nabi SAW, yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, yang tinggal di tempat yang sama dengan Nabi SAW. Sementara mereka yang hidup jauh di zaman beliau, di tempat yang jauh dari tempat beliau, di waktu yang jauh dari waktu beliau, berarti posisi mereka tidak dapat bagian dari fisik Nabi SAW. Maka kita memahami bahwa status rahmat bagi seluruh alam itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Karena itu dimulai sebagai rahmat bagi seluruh alam sejak beliau jadi Rasul. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu sebagai Rasul. Dimulai dari sejak beliau sebagai Rasul. Maka ketika beliau jadi Rasul, yang kemudian beliau menyebarkan wahyu yang Allah turunkan, status beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan risalah yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Risalah ini bisa menembus waktu dan tempat. Maka sampailah ke ujung muka bumi yang jauh dari tempat Rasulullah SAW. Sampai di Indonesia. Sampai di ujung-ujung Papua. Sampai di ujung-ujung Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Termasuk negara-negara yang lainnya. Di Uni Soviet ada Islam. Di Australia ada Islam. Di negara Amerika ada Islam. Nabi SAW mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Bahwa syariat ini, agama ini akan sampai di tempat di sana ada siang dan malam. Di Tangerang ada siang malam enggak? Ada. Maka selama di sana ada siang dan malam, di situ ada Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya. Risalah ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Itulah makna bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka karena Islam adalah rahmatan lil alamin, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW relevan dan berlaku bagi semua waktu. Baik sejak zaman ketika diturunkan sampai zaman tidak ada ujungnya hingga kiamat terjadi. Disitulah jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada istilah bahwa syariat ini perlu untuk diperbaiki karena sudah terjadi perubahan zaman. Perubahan zaman betul itu terjadi. Ada teknologi, itu terjadi. Ada banyak sekali situasi yang berbeda antara dulu dengan sekarang, itu terjadi. Tapi syariat ini berlaku bagi semuanya. Karena kalau syariat ini tidak relevan bagi seluruh zaman, berarti syariat ini gagal untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga klaim sebagian orang liberal
yang mereka mengatakan bahwa syariat Islam perlu dilakukan perbaikan atau perubahan, perlu dilakukan pembaharuan agar lebih sesuai dengan kondisi perubahan yang ada di masyarakat. Ini berarti adalah mereka tidak mengakui Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Konsekuensi ketika kita mengakui Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bahwa syariat Islam berlaku bagi seluruh unsur alam. Mulai dari unsur alam yang pertama ketika Quran diturunkan, sampai unsur alam yang terakhir ketika dunia ini sudah berakhir. Baik, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang selalu relevan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan belajar dengan mengacu kepada buku, judulnya seperti ini, Umur yang Kedua. Bapak Ibu yang sudah punya bukunya, tolong segelnya dibuka. Jangan sampai pulang bukunya masih segelan, karena kita akan membedah isi dari buku ini. Buku ini buku yang baru saja terbit. Walhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi saya untuk menulisnya, tapi mohon maaf tipis sekali ya. Sebab isinya lebih kepada motivasi bagaimana agar kaum muslimin bisa memiliki umur yang kedua. Apa itu umur yang kedua? Umur di mana kita bisa mendapatkan pahala dari Allah, di mana kita bisa mendapatkan aliran pahala yang terus tanpa henti, walaupun jasad kita sudah berada di dalam tanah, walaupun kita sudah meninggal dunia. Sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi hamba yang memilikinya. Meskipun dia sudah pensiun, tapi gajinya tetap diberikan oleh Allah penuh tanpa dikurangi. Itulah umur yang kedua. Siapa yang memilikinya, maka dia akan mendapatkan modal yang besar ketika menghadap Allah di yaumil akhir. Disebabkan karena pahalanya terus mengalir dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkaitan dengan umur yang kedua, kita awali dengan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan makhluk yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat perbuatan yang telah mereka kerjakan. Namun Allah tidak hanya mencatat amal kita, tapi Allah juga mencatat pengaruh dari amal kita. Sehingga yang dicatat dua hal jamaah. Amal yang kita kerjakan dan pengaruh dari amal yang kita lakukan. Apabila ada amal baik dan memberikan pengaruh yang baik, maka hamba dapat dua catatan amal. Pertama, amal itu sendiri, dan yang kedua adalah pengaruh dari amal itu. Sebaliknya, ketika seorang hamba beramal jelek dan memberikan pengaruh yang buruk, maka dia mendapatkan dua catatan keburukan. Amal jeleknya dan pengaruh buruk dari amalnya. Kalau kita menyadari akan hal ini, yang sadar akan akhirat, maka sudah selayaknya kita mulai memperjuangkan. Kira-kira apa umur yang kedua yang bisa saya lakukan, sehingga saat saya meninggal dunia, amal itu pengaruhnya tidak berhenti, tapi terus mengalir dan kita mendapatkan pahalanya. Baik, sekarang coba kita lihat di sini. Allah menegaskan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat amal hamba dan pengaruh dari amal itu. Apa yang dimaksud dengan pengaruh dari amal? Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan ada dua pendapat ulama berkaitan dengan makna pengaruh dari amal. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud pengaruh dari amal adalah jejak langkah kaki yang kita lakukan, jejak langkah kaki kita ketika kita melakukan ketaatan. Bapak berangkat dari rumah menuju masjid, berangkat dari kediaman masing-masing menuju tempat ketaatan. Langkah kaki yang kita langkahkan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai athar dari amal yang kita kerjakan.
Semakin jauh kita melangkah, maka nilai pahalanya semakin besar. Dulu di zaman Nabi SAW ada sebuah kampung yang dihuni oleh Bani Salimah. Kampung Bani Salimah ini, ada yang mengatakan kampung Bani Salimah ini sekarang itu berada di Masjid Qiblatain. Yang kalau Anda pulang dari Uhud menuju hotel di sekitar Masjid Nabawi, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Itu katanya dulu, wallahu alam, mengenai nilai kebenarannya, katanya dulu adalah kampung Bani Salimah. Kampung Bani Salimah ini cukup jauh dari Masjid Nabawi. Sehingga masyarakatnya ketika datang ke Masjid Nabawi, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Maka mereka punya rencana, bagaimana kalau kita pindah kampung, buat kampung baru di dekat Masjid Nabawi. Mungkin kalau waktu itu nilai tanah masih murah, tidak sebagaimana zaman sekarang. Akhirnya rencana ini didengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan saran kepada mereka. Ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, jauhnya rumah kalian akan menambah catatan amal dari athar, yaitu jejak kaki langkah kalian ketika menuju masjid. Sehingga walaupun kalian itu jauh, kalian tidak perlu sedih. Gak ada yang disia-siakan oleh Allah. Setiap usaha yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia melakukan ketaatan, makin lelah, makin besar nilai pahalanya. Di antara jamaah yang datang ke sini jalan kaki ada? Yang datang dari Tangsel jalan kaki? Insyaallah. Gak mungkin. Baik. Sehingga dulu para sahabat ketika mereka berangkat menuju masjid, mereka selalu lakukan dengan jalan kaki. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin kurang baik ya. Saya kira ini kurang baik bagi sebagian teman-teman yang ada di Jakarta. Mereka kalau sholat Jumat itu suka pilih-pilih masjid, tapi pakai kendaraan. Sehingga kadang safari Jumatan. Masjid ini, pindah ke masjid ini, pindah ke masjid ini. Tapi pakai kendaraan semua. Masjid terdekat yang bisa dia jangkau dengan jalan kaki di rumahnya, malah dia tinggalkan. Yang bagus gimana Pak? Jalan kaki jangan Anda remehkan. Jalan kaki menuju masjid, setiap langkah menghapuskan dosa, langkah satunya mengangkat derajat di surga. Kalau kemudian ini kita wakili dengan kendaraan bermotor, apa ada perhitungan satu putaran roda 1 derajat? Hadisnya itu langka, bukan RPM Pak. Rotasi per menit. Tapi hadisnya adalah langka. Maka upayakan, kalau Anda bisa sholat Jumat di masjid yang bisa Anda jangkau dengan jalan kaki, itu lebih baik daripada Anda sholat Jumat dengan menggunakan kendaraan. Sebab disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW pernah mengatakan, "Man bakkara wa batakara wa ightasala wa ghassala wa masya wa lam yarkab wa qarraba waqraba wa dana." Barang siapa yang dia datang di waktu pagi, dia mandi dan dia keramas, dia jalan dan tidak berkendaraan, dia mendekat ke imam, wa ansata wastama'a, dia mendengarkan dan diam, kana lahu bikulli khatwatin ajra siyamiha wa qiyamiha sanatan, maka setiap satu langkah dia mendapatkan pahala seperti sholat dan puasa selama setahun. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, belum pernah saya melihat ada hadis sahih yang memberikan nilai keutamaan yang lebih besar melebihi hadis ini. Karena satu langkah diganti dengan apa? Pahala seperti sholat dan puasa selama setahun. Dan hadis ini statusnya hadis hasan, hadis yang bisa diterima, sehingga termasuk di antara hadis yang memberikan keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang jalan kaki. Semakin jauh, makin besar nilai pahalanya. Itulah makna athar dari ibadah yang kita kerjakan. Baik. Ada satu pertanyaan yang pernah disampaikan kepada, kalau tidak salah, Dr. Sa'ad Al-Thasri, atau kalau tidak Dr. Sa'ad Al-Khathlan, antara dua itu.
Beliau pernah ditanya tentang kasus orang yang berangkat dari luar kota, dari luar negara Saudi. Dia berangkat ke Jeddah karena punya urusan. Lalu setelah itu dia umroh. Mana yang lebih baik? Berangkat, mendarat di Jeddah, langsung umroh, kemudian baru melakukan kegiatannya? Ataukah dia berangkat ke Jeddah, berkegiatan dulu, kemudian baru dia umroh? Sama halnya ketika jamaah haji dari Indonesia, dia flight mendaratnya di Jeddah, Jakarta, Jeddah. Mana rute yang lebih baik? Jakarta, Jeddah, Mekah, Madinah, berarti umroh dulu baru Madinah. Atau Jakarta, Jeddah, Madinah, Mekah, sehingga umrohnya setelah dia dari Madinah. Mana dari dua rute ini yang lebih baik? Umumnya, pihak travel itu memilih rute yang kedua. Jakarta, Jeddah, Madinah, umroh, Mekah. Mereka beralasan, jamaah itu kalau pakai kain ihram di atas pesawat, repot. Sementara mereka ketika naik pesawat kemudian mendarat di Jeddah, mereka harus melewati Yalamlam, sehingga mereka harus persiapan dengan memakai kain ihram, mengambil mikot di atas pesawat. Itu repot, kemudian belum lagi nanti di bandara juga repot karena memakai kain ihram. Baik, para ulama memberikan penilaian seperti ini. Kalau Anda rute perjalanannya dari luar Saudi, misalnya dari Jakarta, kemudian datang ke Jeddah, lalu beraktivitas dulu, baru setelah itu umroh, maka perhitungan pahala umroh dihitung dari sejak Jeddah. Perhitungan pahala umroh dihitung dari sejak Jeddah. Karena dia mulai niatnya jadi Jeddah. Tapi kalau dia berangkat umroh dari rumah, kemudian dia berangkat ke Jeddah, lalu langsung umroh, maka terhitung pahala umrohnya dari rumahnya. Karena yang pertama kali dia lakukan adalah umrohnya. Sehingga kalau melihat perhitungan dari si pahala, orang yang berangkat dari jauh untuk langsung umroh, nilai pahalanya lebih besar daripada dia singgah dulu di tempat yang dekat, kemudian baru umrah. Baik, sebab yang dicatat oleh Allah dari amal kita, termasuk diantaranya adalah athar dan makna athar. Di antara makna athar adalah jejak langkah kaki kita, jarak yang kita tempuh ketika kita melakukan perjalanan saat ibadah. Selanjutnya, makna athar yang kedua adalah pengaruh dari amal seorang hamba. Baik pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Sehingga ketika orang beramal dan dari amal yang dia lakukan memberikan pengaruh yang baik maupun buruk, maka dia dicatat oleh Allah sesuai dengan amal dan pengaruhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mengawali perbuatan baik dalam Islam, wa umila biha ba'da, kemudian perbuatan baik itu diikuti oleh orang lain, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, la yanqusu min ujurihim syai'un, maka akan dicatat untuknya seperti pahala orang yang telah melakukannya tanpa dikurangi sepeser pun. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan amalan buruk dalam Islam, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan catatan buruk dari amalnya dan berikut pengaruh buruk dari amal yang dia lakukan. Subhanallah. Makanya hati-hati jamaah, orang yang mengawali kebiasaan buruk, dia akan mendapatkan limpahan dosa dari semua orang yang mengikutinya. Kadang kita membayangkan seperti ini. Orang yang pertama kali membuat desain baju buka aurat. Desain baju buka aurat kan makin ke sana makin gak karuan, Pak ya. Kurang kainnya, kadang ada lubangnya. Padahal masih banyak kain yang sisa, tapi sengaja dia buka auratnya.
lalu diikuti oleh desainer-desainer yang lain terus nyebar di mana-mana. Maka siapapun yang membuat seperti ini, dia mendapatkan dosa dari setiap orang yang membuka aurat dengan baju seperti ini, plus dia juga mendapatkan dosa dari perbuatannya. Baik. Oleh karena itu jamaah belakang Allah Ta'ala, Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi SAW diberi oleh Allah pahala yang tidak pernah putus, yang disebut dengan ajrun ghairu mamnun. Allah Ta'ala berfirman, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang tidak pernah putus. Bagian dari janji yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW, beliau diberi pahala yang tidak pernah putus. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan, maka Rasulullah SAW turut mendapatkan pahalanya secara otomatis. Li'annahu awwala man sannal Islam. Karena beliaulah orang yang pertama kali ngajari Islam kepada kita. Bapak Ibu bisa sholat, yang ngajari pertama kali siapa? Nabi SAW. Kita bisa baca Quran, yang ngajari pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Anda bisa baca Fatihah, juga yang mengajari pertama kali Rasulullah SAW. Maka semua ketaatan yang kita lakukan, Nabi SAW otomatis turut mendapatkan apa? Pahalanya. Karena itu, ada salah satu muridnya An-Nawawi, muridnya Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau punya murid namanya Imaduddin Ibnul Athar. Imaduddin Ibnul Athar pernah ditanya oleh seseorang, apa hukumnya menghadiahkan bacaan Fatihah kepada Nabi SAW? Dan apakah itu ada asarnya? Apakah ada dalil tentang itu? Saya bacakan keterangan Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi. Beliau menyampaikan, amma qiraatul Qur'anil aziz. Adapun membaca Al-Quran, famin afdalil qurubat, termasuk di antara amal soleh yang sangat tinggi nilainya. Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun menghadiahkan bacaan Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Tidak dinukil, tidak dijumpai adanya dalil dari orang yang perkataannya bisa diterima. Kemudian beliau mengatakan, ma anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Karena pahala baca Quran itu didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara otomatis walaupun tidak dihadiahkan. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan. Sehingga kita mau mengucapkan ini kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW, atau kita tidak mengucapkan itu, otomatis Anda ketika baca Quran, Rasulullah SAW turut mendapatkan pahalanya. Baik. Sebaliknya, pada posisi ketika orang itu berbuat maksiat, lalu perbuatan maksiat itu diikuti oleh manusia generasi setelahnya, maka dosa seluruh pelaku maksiat setelahnya akan dilimpahkan kepada orang ini. Salah satu di antara dalil yang menunjukkan itu adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW bercerita tentang dua putra Adam. Kata Nabi SAW, la tuqtalu nafsun dhulma illa kana ala ibni Adamil awwal illa kana ala ibni Adamal awwal kiflun min damiha li'annahu man awwala man sannal qatla li'annahu awwalu man sannal qatla. Kata Nabi SAW, setiap nyawa yang melayang disebabkan karena pembunuhan yang latar belakangnya kezaliman, maka anak Adam yang pertama kali membunuh, dia mendapatkan dosanya karena dialah yang pertama kali ngajari bunuh orang. Siapa namanya? Siapa namanya?
Kalau dalam Quran nggak disebutkan. Kalau dalam Al-Quran tidak disebutkan. Allah hanya bercerita. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka tentang kisah dua putra Adam bil haqqi, dengan benar. Kisah ini tidak dusta. Idh qarraba qurbanan, ketika dua orang ini melakukan kurban. Fatuqubbila min ahadihima, salah satunya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, sementara orang kedua tidak diterima. Maka yang tidak diterima ini iri, lalu dia mengatakan, qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Maka jawab saudaranya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia mengatakan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kamu tidak perlu iri, karena Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Baik. Sampai kemudian iri itu selalu membara sehingga dilampiaskan dengan bentuk pembunuhan. Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Kemudian dia mentaati hawa nafsunya untuk membunuh saudaranya. Dalam ayat ini, ketika orang ini membunuh saudaranya, Allah tidak menceritakan kalau dia diganggu oleh setan. Tapi yang Allah sebutkan adalah fatawwa'at lahu nafsuhu, dia mentaati hawa nafsunya. Maka di antara sumber maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak selalu berasal dari setan, tapi juga terkadang dari hawa nafsu. Karena ketika Allah bercerita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh putra Adam ini, Allah tidak mengatakan dia tertipu dengan setan, dia diganggu oleh setan, tapi Allah katakan fatawwa'at lahu nafsuhu, dia mentaati hawa nafsunya. Sehingga ini menjawab pertanyaan sebagian jamaah. Pak, katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi nyatanya kenapa masih banyak orang berbuat maksiat? Maka jawabannya, salah satu di antara pendekatan yang disampaikan oleh para ulama, setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada berbuat maksiat? Karena bisa jadi maksiat itu muncul dari hawa nafsunya. Gak nunggu setan goda, dia sendiri sudah senang untuk berbuat maksiat. Sehingga setannya tidak ganggu, tapi dia sendiri berbuat maksiat karena mentaati hawa nafsunya. Maka tidak selalu setan perlu disalahkan. Karena bisa jadi pelakunya adalah orang ini sendiri, hawa nafsunya. Ya, dia mentaati hawa nafsunya, memang dia senangannya kayak gitu. Dia sudah tahu kalau itu tidak boleh, dia ngerti itu tidak boleh, tapi kemudian hawa nafsunya yang demikian dominan membuat dia ingin untuk berbuat maksiat terus dituruti. Dalam posisi inilah dia berbuat maksiat karena menuruti hawa nafsu. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pertama kali membunuh ini nanti dia akan mendapatkan dosa dari semua kejadian pembunuhan yang disebabkan karena kezaliman sampai kiamat. Li'annahu man sannal qatla, karena dia yang pertama kali ngajari membunuh. Masya Allah. Coba dibayangin Pak ya, betapa besar dosanya. Nah, karena itu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, waspadalah dengan yang seperti ini. Jangan sampai ada perbuatan buruk yang kita lakukan, namun justru itu membuahkan kita tertimpa dengan aneka dosa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ada sebagian teman yang tanya kayak gini, kenapa ya kaum muslimin itu tidak punya teknologi medsos seperti yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim? Ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada IG, Instagram, ada apa lagi? TikTok, dan seterusnya. Dan aneka medsos yang demikian menyebar. Itu rata-rata punya siapa? Non-muslim. Ada nggak yang muslim punya? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik.
Kemudian secara pribadi, kalau kita merenungkan Pak, justru ini anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muslim. Allah selamatkan mereka sehingga mereka tidak diberi properti seperti ini yang itu semuanya dimiliki oleh non-muslim. Coba bayangin, andaikan YouTube itu punyanya orang Islam, betapa besar dosanya. Dan itu dosa jariah. Karena isi YouTube antara kebaikan sama kotoran banyak mana? Banyak mana, Pak? Antara kebaikan dengan aurat banyak mana? Banyak aurat. Dalam posisi ketika di situ ada banyak sekali sampah, ada banyak sekali aurat, dan itu bertahan di sana, konten-konten seperti ini bertahan. Andaikan ini dimiliki oleh muslim, Masya Allah, Anda bisa ngukur kira-kira betapa dosanya, betapa besar dosanya orang muslim itu. Karena setiap ada konten aurat yang diupload di situ, kemudian ada yang nonton, dia kecipratan dosa karena dia yang memberikan fasilitas. Hal yang sama juga berlaku bagi Facebook, berlaku bagi TikTok, berlaku bagi Instagram, dan berlaku bagi medsos-medsos yang lain. Alhamdulillah, kita cukup memanfaatkan, nggak perlu memiliki. Karena kalau kita memiliki, mungkin kita ketimpa dengan banyak dosa yang tidak sanggup untuk kita tanggung, jamaah. Sebab dalam kaedahnya tadi kita sebutkan bahwa orang ketika dia berbuat maksiat atau memberikan layanan kepada orang lain untuk berbuat maksiat, maka dia turut mendapatkan dosanya. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, dengan memahami akan hal ini, maka perjuangan kita berikutnya adalah merancang umur yang kedua. Merancang umur yang kedua. Artinya begini, kita sudah memikirkan, kira-kira amal apa yang nilai manfaatnya lebih abadi, sehingga kalaupun aku meninggal dunia, pengaruh dari amal itu tetap bertahan. Agar saya bisa mendapatkan umur yang kedua. Sebab usia kita rata-rata pendek, Pak. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawwizu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang bisa melampaui antara 70 tahun. Yang bisa melampaui 70-an tahun. Jarang. Baik. Sehingga kalau dibandingkan dengan orang masa silam, kita ini kalah dari sisi kuantitas. Orang masa silam, umur mereka ada yang sampai 1000 tahun. Umur mereka ada yang sampai ratusan tahun. Dan Nabi SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Ketika umurnya panjang dan amalnya baik, maka orang ini bisa mendapatkan kuantitas yang banyak dari amalnya. Baik. Coba kita mengaca pada kondisi para ulama, Pak. Yang mungkin kita tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Sekarang kita lihat. Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Di tahun yang sama, Abu Hanifah meninggal dunia. 150 Hijriah, Abu Hanifah meninggal. 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Dan Imam Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah. Berarti berapa umur beliau? Berapa? 54 tahun. Manusia dengan usia 54 tahun mewarnai dunia dengan ilmu. Dan betapa sering namanya disebutkan. Qala Syafi'i. Qala Syafi'i. Al-Syafi'i pernah berkata seperti ini. Ini nasihat Imam Syafi'i. Kitabnya bertahan. Dan karya beliau diabadikan. Serta ilmu-ilmu beliau disebarkan oleh umat manusia sepanjang zaman. Sehingga kalau kita hitung, Pak, beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah.
Sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Berarti kalau kita hitung sejak meninggalnya Imam Syafi'i, maka kitab karyanya Imam Syafi'i seperti kitab kitab Ar-Risalah, dan buku-buku yang lainnya. Berapa tentang usia kitab beliau? Lebih dari 1200 tahun. Yang nulis usianya cuma 54 tahun, sementara karyanya lebih dari 1200 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau meninggal di tahun 241 Hijriah, di usia 77 tahun. Dan beliau punya banyak sekali karya, di antaranya adalah Musnad Imam Ahmad yang sampai sekarang masih dipakai sebagai referensi. Jika kita hitung dari tahun 241, berarti karya beliau sudah lebih dari 1200 tahun. Imam Bukhari juga demikian. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Dan karya beliau Sahih Bukhari tetap bertahan lebih dari 1180 tahun. Ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan umur penulisnya, dibandingkan umur pelakunya. Karena amal itu diabadikan oleh Allah dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai kemudian orang yang mendapatkan pahala yang terus mengalir. Sampai kapan? Sampai kitab beliau tetap dipakai. Betapa panjangnya umur orang ini. Itulah orang-orang soleh yang mereka punya karya besar. An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi, beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Di usia yang sangat muda, 45 tahun. Tapi karyanya luar biasa banyak. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu kurang lebih 20-an jilid. Syarah Sahih Muslim, belasan jilid. Kemudian masih banyak kitab-kitab dalam madhab Syafi'iyah. Beliau tulis, tapi lebih tipis rata-rata. Sehingga An-Nawawi rahimahullah punya banyak sekali karya yang tebal-tebal. Di usia hanya 45 tahun beliau meninggal, tapi karya beliau banyak sekali. Beliau punya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di masjid ini ada nggak? Ada ya? Baik. Saya kira ini buku wajib yang harus ada di semua rumah muslim. Maka Bapak Ibu saya minta harus punya Riyadhus Shalihin. Ini buku wajib di mana rumah muslim, di setiap rumah muslim harus ada. Selain buku Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. An-Nawawi rahimahullah meninggal tahun 676 Hijriah. Dan jika kita hitung Riyadhus Shalihin, jika dihitung dari 676 Hijriah, maka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi, sudah lebih dari 760 tahun. InsyaAllah. Demikian pula ulama-ulama yang lain, seperti Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, seperti Al-Hafidh, Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, dan ulama-ulama kibar yang lainnya. Mereka punya karya-karya besar yang diabadikan oleh Allah, dan karya itu umurnya jauh lebih panjang dibandingkan umur yang mereka punya. Sampai para ulama mengatakan, ya mutul alim wa yabqa kitabuhu. Orang alim bisa mati, tapi kitabnya nggak bisa mati. Karena kitabnya adalah ilmu yang bermanfaat yang terus disebarkan oleh masyarakat, dan sepanjang itu tersebar, maka orang akan turut mendapatkan nilai pahala dari karyanya. Kalau niru kayak gini mungkin nggak? Niru seperti An-Nawawi itu mungkin nggak? Rasanya kok mustahil, Pak. Belajar bahasa Arab baru dapat huruf jar sudah mutung. Ada pembukaan kelas bahasa Arab, geruduk ikut, ya. Berapa yang daftar? 300 orang. 300 itu sehari satu demi satu mundur, ya.
muntaber, mundur tanpa berita. Kemana si A? Nggak tahu. Nah kemarin baru 3 kali pertemuan sudah mundur. Akhirnya sampai kitab selesai tinggal 3 orang. Yang daftar berapa? 300. Nanti dibuka pendaftaran baru, ada pendaftaran baru kelas bahasa Arab, ramai lagi pada daftar. Lalu begitu kelas berlangsung, satu demi satu, mutung, sampai tinggal sekian orang. Dan Masya Allah di masyarakat seperti itu rata-rata. Maka jamaah, betapa orang tidak bisa sabar ketika dia belajar, sehingga baru sebentar dia sudah meninggalkan tempat belajarnya. Baik, yang namanya belajar itu butuh sabar. Apabila kita ingin menjadi manusia yang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah secara maksimal. Ibnul Jauzi pernah berpesan dalam kitabnya At-Tadhkirah. Qala Ibnul Jauzi, man ahabba alla yanqati'a amalu ba'da mautihi falyanshuril ilma bitadwin wat ta'lim. Barang siapa yang ingin amalnya tidak terputus setelah kematiannya, maka sebarkanlah ilmu dengan tadwin, dengan menulis, wat ta'lim, atau dengan diajarkan. Pak, tapi saya kan nggak bisa kayak gini, Pak. Suruh ngasih ilmu apa, Pak? Kalau suruh ngasih ilmu, ya ilmu dunia. Kalau ilmu agama, mungkin kita nggak bisa. Anda, kalaupun nggak bisa, misalnya, memberikan ilmu dan menyebarkan ilmu, minimal ikut mendukung penyebaran ilmu. Gimana bentuk ikut mendukung penyebaran ilmu? Punya grup WA, dikasih share kajian. Punya grup WA lagi, dikasih share artikel yang bermanfaat. Tapi Pak, setiap kali saya naruh apa misalnya di situ, saya naruh video ustadz siapa, nanti komentarnya banyak, Pak. Wah, ini seperti ini seperti ini. Tidak apa-apa. Dulu Nabi SAW ketika berdakwah juga banyak dikomentari. Dan Anda tidak perlu bingung dengan komentar itu. Begitu Anda naruh video yang bagus di grup, kemudian ada banyak komentar, clear chat. Sudah selesai. Nah, kalau udah clear chat kan, udah daripada sakit hati, mending clear chat. Tapi Anda tetap bisa memberikan kebaikan di grup itu. Sampaikan. Masalah orang mau nonton atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Karena begini, satu orang yang berhasil kita dakwai, sehingga dia dapat hidayah, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada kendaraan mewah. Satu orang yang kita dakwai, sehingga dia dapat hidayah, lebih baik daripada kendaraan mewah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Andaikan Allah berikan petunjuk disebabkan kamu. Berarti kita bisa ngasih petunjuk nggak? Manusia bisa ngasih petunjuk nggak? Nggak bisa. Petunjuk itu ada di mana? Di tangan Allah. Tapi kita hanya bisa menjelaskan. Dan andaikan penjelasan kita itu menyebabkan dia dapat petunjuk, kata Nabi SAW, wa khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu apa sih, Pak? Itu onta kuat kalau dipakai perjalanan, tapi nurut terhadap pemiliknya. Maka dia punya karakter seperti itu, sehingga jadi onta yang paling mahal. Nah, bahasa kita ya, kendaraan mewah. Namanya onta merah. Satu saja, Pak. Kita yang ngasih hidayah itu Allah. Yang ngasih hidayah itu Allah, kita hanya sebab. Maka yang penting pokoknya kita sebar. Ya. Masalah mau didengerin, mau tidak didengerin, itu urusan pribadi masing-masing. Yang penting saya sudah ngasih berita yang bagus, ilmu yang bagus, yang bisa ditonton orang, baik bentuknya rekaman video, rekaman audio, atau bentuknya, apalagi, artikel yang bermanfaat, atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, dari sini bentuk bagaimana seorang mukmin dituntut untuk segera merancang umur yang kedua. Selanjutnya jamaah, saya akan beralih langsung pada pembahasan amalan yang tidak terputus pahalanya.
Bagi yang punya buku seperti ini, bisa dibuka di halaman 43. Amalan yang tidak terputus pahalanya. Kalau orang pensiun itu putusnya kapan? Pensiun ada berhentinya nggak, Pak? Ada. Kapan? Orangnya meninggal, masih ada pensiun terusan ya? Ke istri. Begitu istrinya nikah lagi, berhenti. Betul kayak gitu? Atau istrinya meninggal, berhenti. Ke anak nggak? Pensiun terusan ke anak nggak? Tidak. Hanya sampai istri. Sehingga penghargaan yang diberikan manusia kepada manusia itu terbatas. Tapi kalau umur yang kedua, amalan yang terus mengalir pahalanya menjadi penghargaan yang tidak ada batas. Terus akan mengalir sepanjang kebaikan itu bernilai manfaat. Sekarang apa saja orang yang bisa mendapatkan amalan yang tidak putus pahalanya? Ada 3 hadis yang kami cantumkan dalam buku ini berkaitan dengan amalan yang tidak putus pahala. Sekarang kita baca ya. Hadis yang pertama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya akan putus kecuali 3 amal. Apa saja itu? Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ada 3 amal. Ada 3 amal yang tidak akan terputus. Ini hadis yang pertama. Sekarang kita baca hadis yang kedua. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan yang terus mengalir pahalanya bagi hamba min ba'di mautihi, setelah dia mati, wa huwa fi qabrihi, walaupun dia ada di kuburan. Apa saja itu? Man 'allama ilman, 1, ngajari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ajra nahron, orang yang mengalirkan sungai. Bahasa kita bikin parit. Atau pipanisasi. Ada daerah terpencil, langka air. Lalu kita buat pipanisasi. Disambung dari tempat yang banyak airnya, disalurkan ke daerah terpencil yang susah air. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori apa tadi? Ajra nahron, dia mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia gali sumur. Dia buat sumur, lalu diwakafkan untuk kaum muslimin. Au gharasa nakhlan, atau dia menanam nakhlan, kurma. Kenapa nanam kurma? Karena kurma ketika ditanam, yang menikmati hasil bukan yang nanam. Tapi siapa? Mungkin anak keturunannya sudah ganti generasi. Karena nanam kurma waktunya panjang. Dan semisal dengan ini, kalau dalam konteks bahasa kita adalah menanam kelapa. Kemudian yang sejenis dengan kelapa itu apa? Sawit masuk enggak? Sawit itu berbuah berapa tahun umurnya? Berapa tahun? Kita 5 tahun. Cukup pendek ya. Tapi kalau kelapa bisa lama sekali. Bisa sampai 6 tahun baru berbuah. Maka bisa jadi ketika ada orang yang menanam pohon-pohon seperti ini, dia yang nanam tapi dia tidak turut mendapatkan hasil. Allah tidak sia-siakan, dia mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Selanjutnya, au bana masjidan, atau bangun masjid. Berikutnya, au waratha mushafan, atau dia wakaf mushaf. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan anak di mana anak itu memohonkan doa ampunan untuknya setelah dia meninggal dunia. Baik. Ada berapa? 7 yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang tidak pernah putus. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara amal yang menyusul orang mukmin, amal kebaikan yang menyusul orang mukmin setelah dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, ilman allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia ajarkan, yang dia pelajari dan dia sebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan tarakah. Anak soleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warratha. Mushaf yang dia wakafkan. Au masjidan banahu. Atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabilin banahu. Atau dia membuat rumah untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu berarti musafir yang kehabisan bekal. Disediakan rumah untuk singgah. Au nahran ajrahu. Atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari harta pribadinya saat dia masih sehat, saat dia masih hidup, maka itu semuanya bisa menyusul pahalanya setelah kematiannya. Masya Allah. Baik Pak, totalnya jadi ada berapa? Totalnya jadi berapa? 10. Dari 3 hadis tadi, totalnya ada 10. Nah, sekarang kita akan baca satu persatu bentuk 10 amal tadi. Dan ada satu hadis lagi tapi tidak disebutkan, yang itu melengkapi yang ke-10. 1, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kita ngajari ilmu yang bermanfaat, bisa bentuknya ilmu agama, bisa bentuknya ilmu dunia. Ilmu dunia yang bermanfaat contohnya gimana Pak? Ada orang pengangguran, lalu kita ajari, sini tak ajari. Kita ajari cara membuat getuk misalnya. Akhirnya dari situ dia bisa bikin getuk, terus jualan getuk. Semakin besar usaha itu besar, akhirnya dia bikin perusahaan PT Getuk Nusantara. Orang yang ngajari pertama kali sampai dia bisa membuat seperti itu, dia akhirnya punya penghasilan ya. Maka yang ngajari pertama kali dapat pahala. Walaupun itu ilmu dunia. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwa ilmu yang dimaksud dalam hadis ini tidak terbatas pada ilmu agama, juga termasuk ilmu dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seorang hamba. Baik. Selanjutnya, di antara yang akan terus mengalirkan pahala adalah mengalirkan sungai yang mati. Mengalirkan sungai yang mati itu bisa bentuknya bikin selokan, kemudian airnya terus mengalir. Bisa juga bentuknya ada sungai yang mati, kemudian dia perbaiki. Akhirnya airnya jadi bisa mengalir. Yang awalnya belok jadi bisa lurus misalnya. Sehingga masyarakat di aliran sungai berikutnya turut mendapatkan manfaat. Ya. Selanjutnya, membuat sumur. Membuat sumur. Dia membuat sumur di tempat yang bisa diakses orang. Sehingga selesai dia buat sumur, orang lain bisa ngambil airnya. Orang lain bisa memanfaatkan sumur itu. Maka yang pertama kali bikin sumur turut mendapatkan pahalanya. Karena memberi minum orang lain termasuk amal soleh. Jangankan memberi minum manusia. Ngasih minum ke anjing saja bernilai amal soleh. Baik.
Ini bisa menjadi peluang amal jamaah. Di antara bapak ibu yang punya hewan piaraan ada? Entah kucing atau ayam ada? Banyak ya? Baik. Nabi SAW pernah bersabda, likulli kabidin rodbin ajrun. Setiap kita memberi makan makhluk yang hidup bernilai pahala. Maka kalau Anda punya kucing, punya ayam, atau binatang piaraan yang lainnya. Kalau anjing boleh nggak? Anjing boleh? Memelihara anjing? Boleh, asal anjing penjaga atau anjing pemburu. Tapi kalau anjingnya anjing mini, ya, untuk mainan, yang kayak gini bisa mengurangi pahala. Setiap hari 1 qirot. Setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirot. Berarti tiap hari dia harus cari jenazah. Karena sholat jenazah dapat 1 qirot. Baik, dan itu tidak mungkin. Maka orang muslim yang merawat anjing kerugiannya besar. Karena setiap hari dia dikurangi 1 qirot pahalanya. Selanjutnya, ketika seorang mukmin dia memberi makan kepada hewan piaraannya, baik kucing dan seterusnya, dia niatkan ini dalam rangka untuk mengikuti sunnah, dapat pahala. Likulli kabidin rodbin ajrun. Bagi setiap orang yang dia memberi makanan kepada makhluk yang bernyawa, di situ ada nilai pahalanya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Tadi sudah kita jelaskan di depan. Karena pohon ini ketika ditanam hasilnya lama. Sehingga bisa jadi yang nanam nggak dapat hasil sama sekali. Bapaknya yang nandur, yang menikmati cucunya. Saking lamanya berbuah. Maka orang yang nanam tadi turut mendapatkan pahala yang terus mengalir karena pohon yang dia tanam memberikan kebaikan bagi masyarakat. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insan." Apabila ada orang yang dia menanam pohon atau menanam zar'. Jadi pohon dalam bahasa syariat, dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu ada dua ya. Ada syajar, ada zar'. Kalau syajar itu pohon yang usianya panjang. Jambu, kelengkeng, mangga, kemudian pepohonan yang tidak ada buahnya, rembesi, kemudian pohon apa lagi? Pohon pinang dan seterusnya. Ya. Yang kedua, ada zara. Zara itu tanaman yang usianya pendek, yang dia bisa menghasilkan bahan makanan. Contohnya beras, gandum, jagung, kacang, itu usianya pendek. Yang seperti ini dia disebut dengan zara. Baik. Apabila ada orang yang dia nanam pohon atau nanam zara, lalu dimakan oleh binatang, baik burung atau kambing atau bahkan manusia yang ngambil hasil dari pohon itu. Anda punya mangga, mangklung ke jalan, ada berbuah. Buah ini milik siapa? Buah ini milik siapa? Hah? Karena mangklung di jalan, maka milik semua yang lewat. Kalau ada pohon mangga masuk ke tanah Anda dan berbuah, buah ini milik siapa? Milik pemilik tanah atau milik pemilik pohon? Dalam anggapan masyarakat milik siapa? Hah? Milik pemilik tanah. Sehingga ini buah karena masuk ke tanah saya, dia berbuah, maka ini buah milik saya.
Pemahaman ini salah atau benar? Pemahaman ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena yang namanya buah milik pemilik pohon. Gitu ya. Pohon ini milik siapa? Milik si A. Maka buahnya milik si A. Karena buah itu turunan dari pohon. Dan turunan harta milik pemilik pokok harta. Begitu? Tapi Pak, dia mangkong di tanah saya. Nah, Anda bisa ngingetin yang punya pohon. Tolong dong pohonmu itu dirapikan. Dia masuk ke tanah saya. Kalau enggak, nanti saya sendiri akan motong. Begitu. Sebab sebatas harta kita ada di tempat orang lain, itu tidak pindah hak milik. Andai kan harta kita di tempat orang lain pindah hak milik, Bapak Ibu parkir motor di tempat halaman tetangga, jadi milik tetangga. Paham di sini? Ada kasus ini, ada kasus. Ada orang punya ayam betina. Si A punya ayam betina. Si B punya ayam jantan. Ini ayam betina suka main apel ke ayam B. Sampai akhirnya bertelur. Bertelurnya di tempatnya B. Ada? Pertanyaannya, telur ini milik siapa? Milik A atau milik B? Hah? Telur ini milik siapa? Hah? Milik ayam. Ayam sorry atau ayam apa? Telur ini milik siapa? Milik A atau B? Hah? Atau milik dua-duanya? Bisa nggak musyarakah? Ini kerjasama. Ayammu kan bisa bertelur karena dia kawin dengan ayamku. Maka telur ini separuh punya kamu, separuh punya saya. Bisa kayak gitu? Kenapa? Karena posisi jantan dalam binatang tidak diperhitungkan. Posisi jantan dalam binatang itu tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang makna yatim. Yatim kalau manusia adalah man mata abuhu wa huwa shaghir. Yatim itu pengertiannya adalah anak yang bapaknya meninggal sementara dia masih kecil, dia belum balik. Itu yatim. Karena kalau sudah balik enggak yatim lagi. La yutma ba'dal bulugh. Tidak ada istilah yatim setelah balik. Kalau setelah balik yatim ya, bapak-bapak ini yatim semua ini. Ini anak yatim semua. Banyak yang anak yatim ya, sudah nggak punya bapak. Baik. Selanjutnya, untuk binatang ada istilah binatang yatim. Wa fil bahimati ma mata ummuha wa hiya shaghirah. Untuk binatang disebut binatang yatim jika induknya mati sementara dia masih kecil. Itu disebut binatang yatim. Sehingga binatang yatim itu kalau yang mati ibunya. Tapi kalau bapaknya yang mati nggak diperhitungkan. Karena binatang tidak bernasab. Ya. Makanya manusia itu dijaga. Dan nasab itu ketemu muncul ketika kapan? Ada pernikahan. Sehingga kalau ada orang yang melakukan hubungan badan di luar nikah, lahirlah seorang anak. Maka anak ini sebagaimana status orang yang tidak punya bapak, sehingga dia dinasabkan ke siapa? Ibunya. Isa bin Maryam. Kenapa? Karena beliau nggak punya bapak. Dan Al-Quran mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam. Disebut Isa bin Maryam. Karena beliau tidak punya bapak. Dan berkali-kali Allah mengatakan Isa bin Maryam untuk menegaskan Nabi Isa nggak punya bapak sehingga dia dipinkan ke ibunya. Cuman kalau di tempat kita ya ada anak yang lahir di luar nikah, lalu dia tidak punya bin seorang lelaki, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Malu.
Sehingga tidak ada istilah kok akte kelahiran single parent. Cuman muncul ibunya saja. Namun katanya pemerintah sudah menyediakan itu. Baik, intinya dalam hal ini bahwa manusia beda dengan binatang dari siapa? Bernasab. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi binatang tadi ya, dia makan hasil dari tanaman kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bihi sadaqah, maka itu menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Enggak ada ruginya, Pak. Bapak yang tinggal di Jakarta, Mas, di depan itu ada sungai. Nah, biasanya kalau sungai kan tanah, bantaran sungai, sempadan sungai, itu kan dimiliki oleh siapa? Pemilik sempadan sungai siapa? Pemerintah. Baik. Tapi tanah itu tidak dirawat. Anda punya rumah dekat situ. Bapak tanami nangka, tanami duren, ya, ditanami apa lagi? Bapak tanami. Baik, ini di tanah milik pemerintah saya tanami. Selanjutnya siapapun yang mau ngambil silahkan. Insya Allah ini bagian dari amal yang nanti nilai pahalanya didapatkan oleh orang yang nanam itu. Karena nanam kemudian hasilnya dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, maka yang nanam turut mendapatkan pahalanya. Berikutnya yang kelima, bangun masjid. Walaupun hanya sebesar sarang burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid, dalam riwayat yang lain, walaupun hanya sebesar sarang burung, yabtaghi bihi wajhallah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Selanjutnya yang keenam, wakaf Al-Quran. Wakaf Quran, maka orang yang wakaf turut mendapatkan pahalanya. Sepanjang Quran itu dimanfaatkan. Maka Anda bisa bayangin ya, andaikan kita wakaf Quran ke anak yang tahfidz Quran, yang rajin menghafalkan Quran. Itu Quran dipegang terus, sampai lecek, sampai rusak. Karena teori tahfidz Quran itu nggak boleh ganti-ganti mushaf. Ganti mushaf, hafalan bisa berpengaruh. Nah, dalam posisi ketika dia selalu memegang Al-Quran dan dia hafalkan baik-baik, maka orang yang wakaf akan terus mendapatkan pahalanya. Karena itu Pak, kalau wakaf Quran, Anda pilih-pilih masjid. Di masjid A, kalau dikasih Quran, cuma ditaruh di rak. Dibuka setahun sekali setiap Ramadan. Ada kayak gitu? Banyak. Itu sebenarnya nggak butuh wakaf Quran sudah. Karena di masjid ini Quran tidak begitu difungsikan. Bukanya setahun sekali coba. Saya pernah ketemu Quran yang dibuka setahun sekali. Sehingga begitu selesai Ramadan, ditaruh di lemari yang sama, ditutup, sampai jumpa tahun depan. Malam Ramadan, tanggal 1 dibersihkan. Karena debu ya. Masya Allah. Maka yang kayak gini, ya tidak perlu ditambahi, karena ternyata Qurannya tidak difungsikan dengan maksimal. Yang ketujuh, anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka orang tua yang sudah meninggal dunia terus mendapatkan aliran pahala dengan doa sang anak soleh. Kenapa Nabi SAW menyebutkan anak soleh? Padahal anak preman juga bisa jadi mendoakan orang tuanya. Para ulama menjelaskan, karena anak yang soleh lebih intensif dalam mendoakan orang tuanya, melebihi anak yang tidak soleh. Kalau anak itu jauh dari agama, dia ingat orang tuanya yang setelah meninggal itu sedikit. Dalam pikiran dia, warisan, warisan, dan warisan. Gimana caranya biar dapat harta, biar dapat harta. Dalam pikiran dia. Dan mungkin dia tidak berpikir tentang bagaimana kondisi orang tuanya di akhirat. Karena dia sendiri jauh dari agama. Belum lagi ketika dia berdoa bingung.
Saya mau berdoa apa? Nggak ngerti. Sehingga kadang sampai anak nggak bisa nyolati orang tuanya yang sudah meninggal. Salat jenazah itu nggak ngerti, Pak. Salat jenazah berapa rakaat ya, Mas? Salat jenazah berapa rakaat, Pak? Berapa rakaat? Hah? Karena bingung, akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Sangat disayangkan. Makanya Bapak Ibu, anak itu investasi akhirat. Tolong minimal berikan pemahaman kepada mereka tentang masalah agama. Semoga ketika kita meninggal dunia, dia ingat kita sepanjang dia masih hidup, lalu mendoakan orang tuanya. Selanjutnya, wakaf bagi Ibnu Sabil. Wakaf bagi Ibnu Sabil artinya adalah menyediakan rumah singgah bagi musafir. Kalau ada orang menyediakan rumah singgah bagi musafir, sehingga ketika ada orang yang dia nggak punya uang saku untuk pulang, atau dia nggak punya uang untuk sewa hotel, lalu dia tinggal di rumah singgah, maka yang menyediakan rumah ini turut mendapatkan pahalanya. Yang kesembilan, sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Saya bacakan keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini, salah satu ulama mazhab Syafi'i, dalam Mughni Al-Muhtaj. Qala Al-Khatib Asy-Syarbini, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama 'alal waqfi kama qalahu ar-Rafi'i fa inna ghairahu minas sadaqat laysat jariyatan. Sedekah jariyah dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Makna sedekah jariyah adalah wakaf. Demikian yang ditegaskan oleh Ar-Rafi'i, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Karena sedekah yang lain tidak bisa terus mengalir pahalanya. Disebut jariyah. Jariyah artinya dari kata jaro yang jeri, yang artinya mengalir. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sehingga sedekah jariyah artinya adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Dan itu hanya berlaku jika sedekahnya berupa objek wakaf. Di bagian akhir dari buku ini saya membahas tentang masalah wakaf. Sampai pada kajian tentang wakaf produktif dan wakaf tunai. Ada beberapa syarat di mana sedekah itu bernilai wakaf. Satu, objeknya harus objek yang punya ketahanan. Apabila objeknya tidak memiliki ketahanan, dalam arti habis pakai, maka tidak bisa dijadikan sebagai sedekah jariyah atau wakaf. Misal, air. Air itu bisa nggak bertahan? Tidak. Begitu diminum, habis. Nasi, begitu dimakan, habis. Dibiarin saja, basi. Sehingga orang yang sedekah nasi bukan sedekah jariyah. Listrik juga demikian. Baik, maka Anda memasukkan uang ke kotak infak masjid, jika itu untuk operasional, statusnya bukan sedekah jariyah. Terutama untuk yang habis pakai. Karena dia tidak punya nilai ketahanan. Tapi kalau dia punya nilai ketahanan, contohnya, yang punya nilai ketahanan, kipas angin, proyektor, kemudian meja, kursi, karpet, kemudian bangunan, dan pelengkapnya, sound system, ini punya nilai ketahanan. Sehingga dia menjadi sedekah jariyah. Baik. Tapi kalau ini sudah nggak berfungsi, rusak Pak, ganti baru, pahalanya selesai. Makanya cari objek wakaf yang umurnya panjang, yang kira-kira nggak pernah diganti. Apa itu kira-kira? Tanah. Kalau keramik, ini masjid, dibongkar, keramiknya hilang, dindingnya hilang, selesai. Berapa tahun lagi mau dibongkar?
Mungkin usia 30 tahun, ganti. Masjidnya diganti. Tanahnya apakah diganti, Pak? Dikeruk, pindahkan ke tempat yang lain, ganti tanah baru? Tidak. Sehingga tanah akan tetap bertahan. Maka wakaf tanah adalah wakaf yang paling abadi. Wakaf tanah adalah wakaf yang paling abadi. Baik. Selanjutnya, syarat yang kedua. Objek itu harus halal manfaat. Apabila objek itu haram manfaat, maka tidak boleh disedekahkan jariah. Tidak bisa disedekahkan secara jariah. Dan semua objek yang manfaat, yang tidak halal manfaat, tidak boleh disedekahkan. Contoh objek yang tidak halal manfaat gimana, Pak? Cara gampangnya gini. Anda tempelkan dengan masjid, kalau cocok berarti dia halal manfaat. Contoh, Pak, saya mau wakaf berhala. Berhala kok diwakafkan? Patung Gupolo. Tahu patung Gupolo, Pak? Yang bawa pentungan itu, Pak, ya. Biasanya ditaruh di depan, ya. Di pintu gerbang dikasih 2 patung. Namanya patung Gupolo. Yang ada taringnya itu. Orang wakaf seperti ini di masjid cocok nggak? Di masjid ditaruh patung Gupolo itu cocok nggak, Pak? Kenapa nggak cocok? Ini justru akan mengotori suasana masjid. Masjid nggak kayak gini suasananya. Sehingga orang yang wakaf patung tidak boleh ditaruh di masjid. Baik. Patung banyak, misalnya ditaruh di bandara, banyak patung, ya. Ada patung yang ditaruh di jalan, tapi ketika ditaruh di masjid nggak cocok. Maka seperti ini tidak bisa jadi wakaf. Contoh yang lain misalnya, ada orang mau wakaf orjen tunggal di masjid. Orjen tunggal, Pak, ya. Kira-kira ditaruh mana itu, Pak? Nah, di sini cocok nggak? Atau gitar misalnya, ditaruh di mimbar cocok? Nah, yang kayak gini dia tidak bisa diwakafkan karena tidak cocok dengan masjid. Sehingga kata kuncinya, ya, benda yang halal manfaat yang bisa diwakafkan. Kalau dia tidak halal manfaat, tidak bisa diwakafkan. Bapak Ibu bisa cari celah, kira-kira apa di masjid ini yang kurang? Sebentar, Pak, saya lihat. Oh, kayaknya ada satu yang belum lengkap. Apa itu? Kacamata. Lalu dia bawa 10 kacamata atau 50 kacamata, ditaruh di rak kacamata. Nanti jamaah yang mau baca Quran bisa pinjam kacamata ini. Dengan aneka angka minus, ya. Mulai dari minus setengah sampai minus 20 misalnya. Baik. Yang terakhir, amalan yang dia bisa mengalirkan pahala yang terus mengalir adalah, yang pahala yang terus mengalir adalah jihad dan menjaga daerah perbatasan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin. Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama 1 bulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fatan. Apabila dia wafat dalam perang, pahala dari amalnya tetap mengalir, demikian juga rezekinya, dan dia amal dari fitnah. Baik. Ini beberapa amalan yang disebutkan dalam dalil, pahalanya terus mengalir. Nah, setelah kita baca, yang saya sebutkan di situ ada 10, ya. Setelah kita baca, kalau kita tidak bisa punya lebih dari 1, minimal punya 1. Jangan sampai ketinggalan semuanya. Karena jumlahnya banyak. Ada 10, minimal 1. Usahakan kita punya minimal 1. Mari diperjuangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk merencanakan umur yang kedua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Apakah ada hal yang membatalkan pahala sedekah jariah? Semua amal sosial bisa batal pahalanya dengan dua hal. Satu, menghina orang yang menerima. Dua, yang kedua, mengundat-undat. Bahasa Indonesianya apa ya? Sering nyebut di hadapan orang yang menerima itu namanya apa? Mengungkit-ungkit. Ya. Yang kedua, dia mengungkit-ungkit amalan itu. Misal ya, Anda ngasih masjid atau ngasih seseorang uang senilai tertentu sambil menghina. Jadi orang kok benalu bagi yang lain. Kita ngasih tapi sambil menghina. Begitu kita ngasih sambil menghina, maka seluruh pahala ketika kita ngasih ke dia hilang semuanya. Atau yang kedua, sering mengungkit-ungkit. Kamu kan sudah sering saya bantu. Masa lewat di depan saya nggak sopan? Sehingga dia sering menyebutkan sedekah yang dia berikan kepada orang lain atau wakaf yang dia berikan kepada yayasan tertentu, sering dia ungkit-ungkit, ini bisa membatalkan pahala sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menghina orang yang menerima. Sampai kata Allah Ta'ala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'u ahada. Ucapan baik dan ucapan maghfirah itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan penghinaan. Sehingga kalaupun Bapak tidak bisa beramal, tidak bisa ngasih sesuatu, tapi Bapak menyampaikan, mohon maaf, kantong lagi kosong. Mohon maaf, nggak mungkin yang ngomong kantong lagi kosong ya. Mohon maaf, kali ini belum bisa. Itu lebih baik daripada Anda ngasih tampil sambil ngomel. Jadi orang kok cuman bisanya minta. Kamu itu loh harusnya kerja, udah dewasa. Nih, tak kasih. Jangan jadi orang yang cuman bisa minta ya. Itu bisa membatalkan pahala sedekahnya. Dan kadang kita itu nggak sabar, pinginnya emosi. Terutama bagi orang yang punya kecenderungan suka menggantungkan kepada orang lain. Maka saat Anda ngasih, tolong jangan emosi. Nasihati dia dengan cara yang santun, tanpa membatalkan amal. Misalnya salah terpisah, kasih tahu. Kalau bisa ya, coba kamu kerja. Ada beberapa peluang kerja, biar nanti kamu tidak terlalu membutuhkan bantuan orang. Kalau bisa kau seperti ini. Kasih nasihat, silahkan. Tapi ketika sambil emosi menghina, tidak boleh. Karena itu bisa menyebabkan pahalanya batal. Wallahu a'lam. Bolehkah menerima wakaf jam besar yang ada loncengnya? Jam termasuk benda mubah nggak? Mubah. Kalau besar jadi haram? Tidak, tetap mubah ya. Nah, sekarang yang mungkin perlu diteliti adalah ada loncengnya. Al-jaros atau lonceng itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, la tashabul malaikatu rufqatan fihil kalbu wal jaros. Malaikat tidak akan mengiringi rombongan yang di situ ada anjing dan lonceng. Dan pada waktu kaum muslimin sedang rapat untuk menentukan bagaimana cara memanggil masyarakat untuk kumpul di masjid sebelum ada syariat adzan. Maka mereka rapat. Di antara mereka ada yang usul, kita gunakan lonceng. Tapi Nabi SAW nggak setuju. Itu kebiasaan Nasrani. Sehingga mereka membunyikan lonceng di tempat-tempat ibadahnya untuk memanggil jamaahnya. Ting, 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 terus jamaah datang. Umat Islam nggak melakukan seperti itu. Baik, ya Rasulullah, kita gunakan trompet. Kemudian setiap kali masuk waktu sholat, terdengar trompet. Nabi SAW nggak setuju, karena ini tradisinya Yahudi. Kalau begitu ya Rasulullah, kita sebar banyak orang ke penjuru-penjuru, ke pelosok-pelosok atau ke masyarakat,
ngajak mereka untuk sholat. Ayo sholat, 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 sholat. Kemudian pada datang. Nabi SAW juga nggak setuju. Kalau kayak gini terlalu melibatkan banyak orang. Sampai di titik itu rapat belum menghasilkan keputusan. Ada banyak usul, bahkan di antara mereka ada yang usul kita nyalakan api. Jadi begitu masuk sholat duhur, api nyala. Ada api besar. Orang lihat, itu ada api, berarti masuk sholat, datang. Tapi nggak disetujui. Aneka usulan tidak disetujui. Hingga akhirnya ada seorang sahabat yang bermimpi. Sahabat ini bermimpi diajari adzan. Ya? Siapa nama sahabat ini? Siapa nama? Bukan Bilal. Siapa nama sahabat yang diajari mimpi adzan? Siapa? Abdullah bin Masya Allah. Abdullah bin dan googling yang lain ya. Tadi di Google Pak ya. Namanya betul Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bermimpi dan beliau dalam mimpinya diajari adzan. Lalu disampaikan pagi harinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha ru'ya salihah." Ini adalah mimpi yang benar. Kemudian beliau minta, "Fa'alimhu Bilalan fa innahu andanu sautan minka." Ajarkan ini kepada Bilal karena dia lebih keras suaranya daripada kamu. Jadi Bilal petugas adzan tapi bukan yang mimpi adzan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memiliki plan siar? Bolehkah memikirkan plan siar daun? Baik. Nah, adalah salah satu ibadah yang untuk menyelamatkan kehidupan di negara apakah Anda memperbolehkan di kota lain? Masya Allah. Baik. Tadi berkaitan dengan jam yang ada loncengnya, mungkin sebagai solusi jamnya diterima tapi minta agar loncengnya dihilangin. Bisa nggak ya? Bisa. Tinggal dimatikan saja, tetap jamnya berfungsi tapi tanpa lonceng. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang tadi disampaikan, kita ingin syiar ini tersebar, boleh nggak kita lakukan tanpa mikir dana? Jika yang dimaksud adalah Anda mengawali dakwah sambil nanti berjalan sehingga ada ketertarikan di masyarakat untuk turut nyumbang, silahkan. Mungkin silahkan jalan dulu. Misalnya ya, saya mau menyelenggarakan kursus bahasa Arab. Biayanya dari mana? Udahlah, pakai kantong pribadi dulu sebagai pemicu, sebagai trigger. Ya, sambil nanti setelah jalan kita buka donasi. Barangkali ada di antara jamaah yang mau ikut berdonasi untuk kegiatan ini. Silahkan, tidak masalah. Tapi ya sambil bisa ngukur diri. Jangan terlalu berlebihan. Pak, saya punya planning. Apa? Mengumrohkan seluruh jamaah. Dananya dari mana? Gampang, bismillah. Atau kalau bisa seluruh jamaah kita hajikan furoda. Dari mana dananya? Ya dari mereka, Pak. Ya sama aja kalau kayak gini. Baik. Yang kedua, kalau memang Anda serius mau untuk punya istri yang kedua, tanggung jawabnya satu. Harus apa? Adil. Karena Allah katakan, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kalau kalian takut nggak bisa adil. Baru takut nggak bisa adil ya. Belum benar-benar nggak bisa adil.
Kalau kalian takut nggak bisa adil, maka cukup satu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau nikah lebih dari satu, diam-diam, mungkin nggak bisa adil. Nikah, tapi rahasia, dan diam-diam, mungkinkah bisa adil? Mungkin nampaknya sulit, dan hampir nggak mungkin. Sehingga ketika orang nikah lagi, tapi dia berusaha untuk adil, sementara rahasia, nanti dia akan tiap hari pamit, izin, ngilang. Abang kemana? Ada ronda malam. Saya yakin dia hanya akan berputar dalam kedustaan. Bohong, dusta, bohong, dusta. Itu saja yang dilakukan. Karena menutupi rahasia dalam situasi ketika seperti itu nggak mungkin bisa dilakukan kecuali dusta. Nah, kalau Anda bisa adil, berarti kan harus terang-terangan. Sampaikan dengan jantan, ya, agar Anda menjadi gentleman. Nah, nanti naik tingkat jadi Superman. Istri dua apa? Gentleman. Kalau tiga apa? Apa? Real man. Kalau empat Superman. Masya Allah. Baik. Jika Anda memang mau serius adil, maka harus terus terang. Sampaikan ya. Agar nanti pembagiannya jelas. Tapi kalau tiap hari izin dan seterusnya, bisa dipastikan akan ada banyak sekali yang ditutupi, dan itu membuat dia harus berbohong. Wallahu a'lam. Kalau kita bikin sumur sementara penggunanya masih banyak pelaku kesyirikan misalnya, apakah kita dapat pahala? Memberi makan orang, baik dia orang muslim maupun kafir, dapat pahala. Allah berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Di antara sifat orang saleh adalah dia memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan asir. Asir itu artinya tawanan. Dan tawanan bagi muslim adalah orang kafir, non-muslim. Oleh karena itu, memberi minum, memberi makan, walaupun yang minum dan yang makan itu non-muslim, kita tetap dapat pahalanya. Dan bisa jadi ketika itu kita lakukan, mungkin sebagai ta'liful qulub ya, untuk mengambil hati orang-orang tersebut, sehingga mudah untuk didakwai, sehingga dia mau meninggalkan kesyirikan. Wallahu a'lam. Kalau hanya sebatas jadi profesi, mungkin Anda tidak ada nilai upah. Sehingga yang Anda kerjakan tidak ada nilai pahala. Sehingga yang Anda kerjakan, ya karena ini profesi. Rutinitas itu karena kewajiban dan tuntutan profesi. Saya ngajar karena profesi. Maka mungkin tidak ada nilai pahala. Tapi ketika Anda mengajar itu semangatnya adalah untuk memberikan bekal pengetahuan cara bekerja bagi anak-anak didik, baik di SMK maupun di LPK, lembaga pelatihan kerja, dan seterusnya. Dan Anda ketika itu memberikan semangat untuk mereka dapat pekerjaan yang baik. Anda digaji, insya Allah turut mendapatkan pahala. Gaji itu sebagai tugas Anda sebagai karyawan, dan pahala Anda karena Anda memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka dengan semangat memberikan yang terbaik bagi mereka. Innamal a'malu binniyat. Kalau sebatas ngajar, muslim dan non-muslim bisa. Tapi bedanya ada di mana? Di niat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengirim bacaan Quran untuk orang tua yang sudah meninggal? Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Saya sebutkan perbedaan pendapat itu. Dalam mazhab Hanafiyah ini bisa sampai.
Sehingga ketika Anda menghadiahkan amal dengan niat untuk dihadiahkan kepada orang tertentu, bisa sampai. Ini dalam mazhab Hanafiyah. Yang kedua, dalam mazhab Maliki tidak sah. Sehingga jangan bertanya sampai, sah saja sudah nggak sah. Dan nggak boleh. Misalnya, saya hadiahkan bacaan Al-Fatihah saya untuk orang tua, ini tidak sah. Dalam mazhab Hambali bisa sampai, Hambali. Dalam mazhab Syafi'i nggak sampai. Sehingga orang yang menghadiahkan amal, baik bacaan Quran maupun yang lain, selain amal yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu sedekah, haji umroh, puasa, itu ada dalilnya. Selain amal yang ada dalilnya, dalam mazhab Syafi'iyah nggak sampai. Misalnya bacaan Quran, menghadiahkan sholat, dalam mazhab Syafi'iyah nggak sampai. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan Ibnu Katsir itu ulama bermadzhab Syafi'iyah. Ketika beliau menjelaskan firman Allah di surat An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Beliau mengatakan ini merupakan dalil dalam ulama mazhab kami yaitu Syafi'iyah, menghadiahkan amal kepada orang lain yang sudah meninggal selain yang ada dalilnya tidak sampai. Bacaan Quran, sholat, kemudian dzikir itu tidak bisa dihadiahkan. Baik. Namun Anda punya celah yang ulama sepakat itu bisa dihadiahkan. Apa itu? Doa. Doa bisa dihadiahkan kepada siapapun, meskipun tidak ada hubungan keluarga. Si A mendoakan si B yang ada di luar daerah, yang sudah meninggal. Bisa sampai? Bisa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maka seluruh yang hidup dan yang mati di kalangan mukmin dan muslim dapat doa ini. Padahal khatib mungkin dia tidak ada hubungan dengan jamaah yang ada di hadapannya. Tidak ada hubungan keluarga. Baik. Maka doa bisa sampai kepada siapapun. Wallahu a'lam. Baik. Ada tobat, ada konsekuensi tobat. Dua hal yang berbeda. Misalnya, ada orang punya tato misalnya. Dia tobat. Dengan tato yang dia miliki, dia tobat. Setelah dia tobat, dia jalankan konsekuensi tobat. Apa itu? Hapus tato. Maka dia bertobat dan menjalankan konsekuensi tobat. Tapi kalau menjalankan konsekuensi tobat ini ada madorot. Saya kalau menghapus tato, Pak, bisa rusak tangan saya. Badan saya bisa rusak, bahaya. Maka cukup dia tobat. Dan untuk menjalankan konsekuensi tobat, dia tidak bisa kerjakan karena nggak sanggup. Nah, bagian dari menjalankan konsekuensi tobat adalah jika dia pernah berbuat maksiat, lalu diikuti oleh orang lain, punya pengaruh buruk bagi orang lain, kewajiban dia menjelaskan bagi yang lain ini tadi. Dia harus menjelaskan kepada yang lain, yang terpengaruh dengan maksiatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Kalau dia bertobat, dia memperbaiki dan dia menjelaskan, ada tugas menjelaskan. Sehingga dulu yang kena pengaruh buruk Anda berapa? 100 orang, Pak. Anda share lewat mereka. Saya sudah tobat meninggalkan ini dan saya minta kalian semua untuk bertobat karena ini perbuatan dosa. Masalah mereka mau menerima atau tidak itu urusan mereka. Tapi yang penting kewajiban Anda sudah ditunaikan, yaitu apa? Menjelaskan. Oleh karena itu, beberapa ulama yang dulu pernah mengalami peralihan dari yang awalnya penganut aliran menyimpang, lalu dia menjadi ahlu sunnah, dia nulis buku untuk bantah pendapatnya yang lama. Sehingga dia membantah pendapatnya sendiri.
Contohnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang menulis buku Maqalatul Islamiyyin, Risalah ila Ahli Thagr, dan Al-Ibanah an Usulid Diyanah. 3 buku ini ditulis oleh beliau sebagai penjelasan tentang akidah Ahlussunnah untuk membantah akidah beliau sebelumnya yang mengikuti akidah Ahlul Kalam. Itu contoh upaya yang dilakukan oleh ulama untuk membersihkan jejak masa lalunya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Ada beberapa hadiah. Banyak ini ya. Hadiah yang pertama. Siapa yang datang paling awal? Marbot. Kecuali marbot. Jam berapa datang, Pak? Jam 8. Ada yang setengah 8? Marbot, panitia nggak berlaku. Ada yang setengah 8? Baik, yang jam 8 dapat. Insyaallah. Yang dari tempat paling jauh. Bogor, mana Bogor? Bogor? Dari Gunung Kidul. Bogor, Gunung Sindur. Baik. Yang paling senior. Paling senior. Berapa, Bapak? 65. 65. Baik. Ada di atas 65? Berapa, Bapak? Belum 65. Berapa? 69. 69. Ada lagi di atas 69? Baik. Pemenangnya 69 ya. Selanjutnya. Yang anaknya paling banyak. Berapa? Angkat tangan. Berapa belakang? 6. Ada 6,5. Akhwat ada? 8. Ibu-ibu ada yang anaknya 8? Suaminya ada nggak? Di sini. Baik, ada yang anaknya 8 ya? Yang anaknya 8 dapat hadiah langsung. Selanjutnya. Yang mertuanya paling banyak. Gak berani angkat tangan ya. Ada? Gak ngaku, Pak? Baik, saya ganti pertanyaannya. Gak ada yang berani. Baik. Yang saudaranya paling banyak. Saudara kandungnya paling banyak. Berapa, Bapak? 10 bersaudara. 12 bersaudara. Menang, sudah. Baik. Selanjutnya. Yang sepanjang hidupnya nggak pernah utang. Sepanjang hidupnya nggak pernah utang. Nggak ada. Oh, kelas berapa, Dek? Bingung dia, bingung. Bingung. Nanti yang dapat banyak kalau seusia dia. Saya ganti pertanyaannya ya. Yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang riba. Nah, ada belakang ya? Mana Bapak itu ujung belakang. Nah, baik, dapat hadiah. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Pertanyaan berikutnya. Jomblo yang paling senior. Ini Bapak.
Barakallahu fiik. Jomblo yang paling senior. Hah? Jomblo kedua, jangan. Jomblo paling berapa? Hah? Jomblo kan? Belum. Belum nikah. Ya, berapa usianya? 30 lebih. Lebih 10 apa lebih berapa? 30 lebih ya. Masya Allah. Ada jomblo 40 ke atas. Ada? Baik. Nah. Hah? Antum kan yang jomblo paling senior. Tolong berdiri ini berarti. Ya Allah. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Sebutkan 10 amal yang pahalanya terus mengalir. Silakan berdiri. Ya, berdiri. Silakan. 1. Oh, nunggu mikrofon ya. Boleh buka catatan nggak apa-apa. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengajarkan ilmu manfaat, mengalirkan sungai, buat sumur. 6. 6. 7. 8. Rumah singgah ya. 6. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.